Halo, selamat pagi, Oh, di-share. kawan. Jadi mulai. Selamat pagi, kawan. Udah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Selamat pagi, Wi. Apa kabar? Number one sih, Wi. Mm-mm. Number one. Bunyinya segernya. Seruput dulu. Gelas kedua. Biar seger. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Indonesia. Apa kabar? Bersama dengan Agam hadir lagi. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra. Kita kembali hadir di pagi yang rada-rada mendung. Terus begitu hari ini tentu aja ada yang mau dijemput nih katanya nih tadi barusan aja. Dijemput. Iya, ada yang mau dijemput. Oh, ada yang mau dijemput. Petinggi. Orang tinggi. Jangan dibilang. Gua kemarin baru ngeledekin yang bersangkutan. Oh ya? Itu anak SD gitu loh tingginya. Lo tiba-tiba sekarang ngomongin Soal tinggi ngomongin badan soal tinggi gitu badan. ya. Semangat ya Wi ya, semoga aja nanti di tempat yang baru segera dapat majikan jadi nggak terlalu lama ya. Oke, juga Nenek Nila, selamat pagi juga. Cacoan, pagi Iya. semua. Kok Ada ya? sedih? Iya, aku sedih berat tinggalin nenek. Aduh, ya pastilah Atau karena kan. neneknya ikut aja. Mm-mm. Kemana Wi pergi, neneknya dibawa. Jadi emang ya namanya juga manusia ya. Kalau misalkan ada udah Pertemuan, Iya. ada perpisahan. apalagi setiap hari loh. Maksudnya kerjaannya emang setiap hari untuk nemenin orang tua gitu. Tentu Iya. aja pasti ada perasaan yang mendalam di sana Iya. gitu loh ya. Kancing lah. Iya. Semangat ya, dan juga buat kawan-kawan yang mungkin juga lagi nunggu proses pindah majikan ya, semangat. Ya. Oke, semangat. Jadi jangan sampai patah semangat ataupun juga galau nih Kak, aku nih kenapa nggak dapat majikan mulu nih, ataupun juga kenapa nih aku nggak bisa buru-buru pindah majikan. Jadi Sabar. semangat ya. Yang penting di tempat kerja baru juga kerjaannya lancar, gajinya lancar. Nah, semuanya serba lancar deh. Iya. Oke. Nah, di pagi ini buat kalian yang kepengen tahu keberuntungan, silakan meninggalkan Zodiak. zodiak ya. Apa sio? Udah lama banget kita nggak ini ya. Biasanya main sio. Hari ini kita mainnya zodiak. Iya, Tuh. zodiak kamu minggu ini seperti Suhu Agung apa? balik lagi Iya. dengan ramalan bintangnya. Oke, jadi silakan tinggalin pesannya di sini. Nanti langsung terjawab oleh sistem ya. Kira-kira zodiak kamu di minggu ini seperti apa? Jadi tinggal tulis aja di bawah ini dan nanti kamu akan segera mendapatkan jawabannya. Mel Gib yang pertama langsung. Virgo, percintaan katanya. Turunkan kewaspadaan Anda, si dia mungkin ada di antara teman-teman baru kamu. Siapa lagi nih? Gemini ya. Gemini belum keluar jawabannya nih. Gemini. Waduh. Cepet ya keluarnya ya, sedikit lelah. pekerjaannya. Katanya pekerjaan sedikit lelah nih. Waspadalah dengan masalah lama dan penyakit menular. Wah, hati-hati ya. Enggak. Maksudnya penyakit menular misalkan flu gitu loh ya. Wah, kalau udah ngomongin COVID-19 udah ya, ngomongin penyakit menular tuh ngeri banget gitu. Pokoknya ya. udah ngomong penyakit langsung kepikiran ini pandemi. Iya. Terus udah gitu ada si Esi nih. Esi Aquarius katanya. Percintaan jadi minggu ini. Pesonanya meledak. Kesempatan bertemu dengan si dia. Weh. Asik. Leo seperti apa nih? Anda harus banyak-banyak mendengar, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ini soal pekerjaan kerjaan. ya. Iya. Aduh, kayaknya kalau misalnya bacain mereka kayak bakal capek deh. Kita baca satu persatu aja deh. Terus lompat-lompat Iya. lagi. Jadi kita ada empat hal ya, soal pekerjaan, percintaan, terus keberuntungan dan kesehatan. Jadi minggu ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pekerjaan ya, minggu ini ya, terutama
zodiak Aries, kok Lion sih? Leo, Dia Sagittarius. maskapai penerbangan. Iya, Mas. Aries, Leo, Leo. Sagittarius sama Capricorn. Oke, jadi minggu ini ada empat zodiak ini soal kerjaan harus diperhatikan. Kalau Aries bilangnya apa nih? Jangan khawatir tentang tantangan baru. Perlakukan itu sebagai peluang kecil. Oke, kesempatan ya. Untuk si Leo, Kamu jangan Kamu harus banyak mendengar, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. oke, jadi kalau misalnya minggu ini kamu ada kerjaan yang menantang ya, Iya, belajarlah harus untuk mendengar baik-baik. Oke. Apa Bapak ngomong apa tadi? Tolong disapu apa? Iya, setama. Saya harus banyak mendengar. Saya jangan terburu-buru ngambil sapu dulu, Pak. Iya, lama-lama. Kenapa, Ica? Ditabok ntar. Sagittarius soal kerjaannya, belajarlah untuk lebih berambisi agar bisa semakin maju ya. Iya. Capricorn, beranilah menjadi pendukung orang lain, Anda juga bisa menikmati prosesnya. Oke, ini dari segi kerjaan ya. Percintaan untuk minggu ini ada 4 zodiak yang kayaknya bakal banyak kesempatan ya. Yang pertama seperti si Taurus nih. Virgo, Iya. Si Taurus Aquarius, dan sama Pisces. Pisces. Oke, Taurus dibilang katanya dia tuh banyak keuntungan dan layak untuk ditelusuri. Wah. Jadi mungkin si dia itu kayaknya mungkin kamu kenal sama orang ini gitu. Jadi orang ini, si Taurus kenal dengan Orang lawannya. lain, iya, Nah, lawannya itu banyak memberikan hoki. Iya. Jadi layak untuk diikutin. Diterusin gitu loh. Dekatkanlah hubungan kalian ya. Oh. Virgo katanya turunkan Malah kewaspadaan sebaliknya ya. kamu ya. Si dia mungkin ada di antara teman-teman baru kamu ya. Oke. Jadi jangan menutup diri. Oke. Aquarius katanya pesona meledak, kesempatan bisa juga bertemu dengan si dia. Tadi udah Ini bilangin ya. heboh banget. Si Pisces, jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan si dia, Anda harus lebih agresif, oke? Soal keberuntungan adalah Cancer dan Scorpio. Cancer katanya aturlah pengeluaran yang baik akan membantu kamu pengelolaan uang lebih lanjutnya, oke? Scorpio, saya ingin membeli semua yang saya lihat dan saya harus belajar untuk menahan diri, oke? Bagi yang Scorpio ya, jangan nonton live Agung Taiwan ya, ntar kilaf. Tapi boleh beli emas, oke, boleh beli emas buat investasi, oke? Perhatian kesehatan ini si Gemini sama si Libra. Gemini kayaknya Sedikit harus, lelah, ya, terus ada masalah dengan penyakit menular. flu ya. Libra ya, masalah lama kembali jadi serius, jadi harus pintar-pintar menanganinya. Oke. Oke, percaya apa enggak terserah dari teman-teman deh. Ya, yang baik didengerin, yang kurang baik ya sebagai diikutin referensi aja, aja gitu ya. pertimbangan aja. Oke. Misalkan kayak tadi nih, Scorpio, saya ingin membeli semua yang saya lihat dan saya harus belajar untuk menahan diri. Katanya si Wi, aku Scorpio, cocok katanya. Aduh, lucu juga Sini ya. aja, uangnya Aminah yang tabungin. Katanya si Putu, aduh, gimana nih Kak? Oke, jadi ini satu hal yang cukup unik juga ya. Moga-moga aja kalian bisa lebih berhati-hati untuk Membeli barang, mengeluarkan uang, ya untuk berteman, pokoknya segalanya deh lebih berhati-hati. Iya, oke. Dan berita gembiranya kali ini adalah mengenai Bank Rakyat Indonesia ya. Jadi BRI ini kelihatannya akan dalam waktu yang tidak akan lama lagi akan bisa resmi buka cabang di Taiwan. Taiwan. Oke, nah jadi perkembangan lebih lanjutnya seperti apa akan kita pantau terus karena kemarin dari Badan Pengawasan Keuangan ini dari tanggal 6 FSC 6 Agustus sudah menyetujui setuju kalau BRI Bank Rakyat Indonesia BRI buka itu cabang di Taiwan. Jadi juga akan melayani termasuk pengiriman tentu uang. bisnis tentunya Namanya usaha juga bank ya. Iya, usaha bank itu banyak. Oke, termasuk kadang-kadang juga ngegoes beca, itu namanya abang beca. Kalau dia jual nasi goreng Bang Rujak, namanya abang nasi goreng. bukan mie tek-tek namanya. Bang jual mie tek-tek. Kalau jual rujak adalah Bang Rujak. abang rujak. Jadi banyak tuh kerjaannya gitu ya. Ojek ada abang ojek. Nggak ada di sini. Nggak ada. Ada apa? GoFood. Bukan GoFood apa? Kok GoFood sih? Panda Food. Ya, atau lagi satu nama apa? Uber Eats ya. Jadi banyak tuh bank-bank gitu kerjaannya ya. Oke, dan kita akan kembali lagi dengan obrolan informasi naker. Dan tentu aja nanti kita akan bahas banyak hal ya. Nanti ada beberapa kasus yang sebetulnya
nanti kalian juga harus perhatikan ya, mengenai kecelakaan kerja nih. Oke. Dan kita lanjut lagi ya, untuk obrolan informasi naker pertama ini. Katanya Siwi, katanya Bang Gantengku yang tetap nomor 1 deh pokoknya. Oh itu Abang Ganteng namanya ya. Abang Ganteng Abang dapatnya di Ganteng. mana? Hah? Bagi dong. Bagi dong tuh. Ada yang nyari Abang Ganteng Bagi katanya. dong. Bagi dong. Oke, kita sebelum ngomongin informasi naker yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, kita ngomongin dulu Himbauan penting. Iya, karena kan Himbauan sekarang nih kelihatannya ada pertumbuhan kenaikan jumlah kasus dari, Terinfeksi COVID-19. tapi ini dari luar negeri, maksudnya dia pulang dari luar negeri, pulang ke Taiwan gitu ya. Jadi ada 8 tempat yang per minggu lalu Iya. itu sudah dihimbau Untuk mengenakan masker. masker. Oke. Yang pertama, tempat yang harus kamu perhatikan saat beraktivitas di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan, tetap harus mengenakan masker. Yang pertama adalah Rumah sakit dan panti panti jompo. jompo. Oke. Katanya Putu katanya bank yang ngasih duit ditunggu-tunggu. Abang kaya katanya ya. Abang tajir. Abang tajir. Aha. Yang kedua, Adalah transportasi umum. transportasi umum, misalkan Bus, bis bus ya. umum, kereta api, MRT, ataupun juga HSR, naik lift ya, itu juga pesawat terbang. pesawat terbang, walaupun sekarang pesawatnya cuman hanya di udara terus balik lagi gitu, nggak mendarat Nggak gitu. mendarat di tempat tujuan gitu ya. Oke, itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga itu adalah pasar. Bazar, Oke, tempat-tempat yang ramai. termasuk pasar tradisional juga. Ya, Oke, terus juga supermarket juga. Oke, yang keempat adalah kelas, ruang aktivitas belajar dan mengajar. misalnya seperti kayak les-lesan kursus gitu ya, Atau perpustakaan. perpustakaan juga. Ya. Keisu Zongxin ya di sini bilang. Dia tempat ya, Untuk tempat Keisu, untuk belajar. Kenapa dibilang keisu sih? Keisu karena dia apa? Kill Kenapa? the book mah, kayaknya kill bukan. Jadi dia akan bertarung habis-habisan dengan buku tersebut. Masa sih? Iya, bukannya begitu. Keisu artinya dia tuh belajar ya. Nah, pakai K terus su, pakai K, su, Kasu. Ya. Keisu, kasu. Bukan Ini, kasus ini, ya. Ini. Ha-ha. Jadi mungkin Asal kalian mula keisu. asal mula dari kata K, huruf K ya. Kakak punya K. Su itu adalah buku. Oke. Kensu. Oh, K itu sebetulnya berasal dari kata Gitu ya. Bukunya kensu mah kensu. Oh ya, mengunyah buku. Bukunya digigitin gitu. digigit. Tapi Jadi bukan kayak- gigit beneran. Kayak kutu buku gitu loh ya. Kayak kutu buku. Jadi dia saking seriusnya tuh harus pakai. Ada juga arti lain adalah kansu. Kalau kan dari K. ejaan Roma itu kan diawali dengan huruf K. Oh ya, kansu. Jadi saya mau baca buku. Baca buku. Jadi sebutnya keisu. Jadi tempat membaca buku. Amina malah nerjemahinnya itu karena kan sering dengar apa PK artinya kan aku melawan kamu, bertarung dengan kamu gitu loh. Nah, Amina pikir keisu itu bertarung dengan buku gitu. Oh, jadi sekarang udah tahu ya. Udah tahu ya kalau orang Taiwan. Kansu, Orang Taiwan keisu. bilang, "Ni yao qu nali?" Wa qu keisu. Keisu itu artinya adalah membaca buku. Kan. Oke, kan. Oke. Bukan KAN ya. Kalau AN adanya beda lagi ya. Itu namanya marahin orang. Oke. Makan. Oke, lanjut lagi dengan tempat berikutnya. Tadi sudah ada 4 tempat yang kita perkenalkan, dari rumah sakit, panti jompo, transportasi umum, pasar, dan juga ruang aktivitas belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah konser, pertunjukan atau kompetisi. Iya, panggilan buat Yuli, admin salah total. Nanti inboxnya tolong dicek ya, namanya Yuli ya. Sabar ya Kak Jadi Yuli. seperti di teater, sinema, bioskop, wajib mengenakan masker mulut. Iya. Iya. Oke, tempat berikutnya adalah tempat ibadah. Oke, tempat ibadah kalau di Taiwan tuh kebanyakan adalah seperti ini. Kuil,
kuil atau wihara. Temple. Heeh. Ha-ha. Terus apa lagi ya? Gereja juga ada. Oh ya, gereja juga ada. Ha-ha. Jadi tempat-tempat Masjid itu. juga ada. Nah, jadi kalau misalkan kalian membawa orang tua mampir ke Tempat ibadah. kuil atau tempat kuil. ibadah, please juga membantu dia untuk mengenakan masker ya, Kak ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah tempat entertainment atau Tempat hiburan. Hiburan ini seperti tempat ngedugem. Diskotik. Iya. Udah nggak boleh pakai kata diskotik ya. Itu zaman dulu, Bu. Tempat ngedugem. Ha-ha. Dan satu lagi tempat karnaval Iya, ataupun juga kegiatan festival. besar. Ya, misalkan kamu kalau di daerah selatan biasanya ada Taja, Macu, Zhaojing. Iya. Tahu nggak sih? Dia arak-arakan gitu, tempat arak-arakan dari Kegiatan 17-an. Oh, panggung 17-an. hiburan. Coba tahun ini nggak ada deh kayaknya. Udah lama nggak ada. Aku ngerasa kayaknya acara panggung hiburan untuk bulan September di New Taipei tahun kemarin kan 2 tahun yang lalu kan Siti Badriah ya. Kayaknya bakal dibatalin deh tahun ini. Oke. Karena Dulu sempat ditunda ya dari bulan Agustus, terus ngerayainnya di bulan September ya. iya. Jadi sekarang kayaknya untuk tahun ini kemungkinan bakal dihilangkan, ditiadakan juga bakal sangat tinggi ya. Jadi sekali lagi nih buat kawan-kawan sekalian, jadi 8 tempat tadi itu kalian juga diharuskan untuk mengenakan Masker. Jadi dari pihak Pusat Komando Pencegahan Epidemi terus menghimbau agar pada saat kita bepergian keluar rumah itu tetap harus jaga jarak, terus lebih baik mengenakan masker mulut dan juga jaga kebersihan, termasuk juga sering-sering mencuci tangan. Oke. Ini si Wi nanya nih, kebetulan kita ngomongin belajar bahasa Mandarin ya, katanya tuli artinya apa? Bukan tuli. Tuli itu artinya Tuli, tinggu tahu. katanya gini, sama aku sama Ejen dibilang Hentuli. hentuli. Oke. Mandarin. Oke, hentuli. Hentuo. Tuh. Tuli lah. Tuli artinya Hentuli atau mandiri. hentuli. Oke. Hentuli itu hentuli itu artinya adalah mandiri ya, mandi sendiri, boleh dibilang seperti itu makan juga. sendiri, Makan sendiri juga. jalan-jalan sendiri, pacaran sendiri. Itu namanya Cimo. jomblo. Itu namanya kutan. Jadi hentuli sama hengkutan beda ya. Kalau hengkutan itu artinya kesepian. Kalau hentuli itu artinya adalah mandiri. Oke ya. Jangan sedih ya. Wih. Kok bisa gua ngomongin orang lain Tuli sih? juga bisa merdeka loh. Oh iya, tuli juga merdeka. Betul. Tuli itu artinya merdeka juga. Wah, si Wi udah merdeka. Bebas. Bebas terbang. Bebas dari melayang. pacar katanya. Enggak, kalau bebas dari kerjaan yang nyebelin tuh namanya apa ya? Merdeka gitu loh. Tapi kalau bebas dari pacar atau mantan tuh namanya jomblo. Jadi sedih ya, beda. Oke, jadi itu informasi naker yang berkaitan dengan 8 tempat ya. Penting ya. Buat kalian semua untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas ya, buat kalian kalau misalkan beraktivitas di tempat-tempat umum ya, karena memang sekarang di Taiwan walaupun kasus dalam negeri penularan begitu 0 ya, tapi bukan berarti Taiwan itu tidak ada virus COVID-19-nya ya. Sampai saat ini masih belum reda ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi naker selanjutnya. Dan nanti juga ada beberapa kasus ya yang menurut Agung kalian juga perlu waspada, terutama di daerah Changhua ya. Sebenarnya bukan cuma di Changhua aja, tapi yang pengen kita bahas nanti akan Agung sampaikan. Oke. Dan selanjutnya ini adalah informasi yang berkaitan dengan COVID-19 yang ada di daerah mana nih ya? Mungkin kan sempat kita ngomongin soal yang di Taoyuan ya, katanya mengenai orang Thailand kemarin, ya kan, orang Thailand yang pulang dari Taiwan, pulang itu, ke Thailand, pulang kampung. Itu kayaknya dia ada membawa virus COVID-19 dari Taiwan gitu ya. Tapi di sini aku hanya ingin mengingatkan aja kalau misalkan dalam beberapa saat ini ya, kalian mendapatkan semacam kayak sebaran informasi bahwa di daerah Changhua atau gimana itu kayaknya ada kasus gitu ya, kasus COVID-19, please tolong jangan disebarluaskan. Ngerti ya? Maksud Agung adalah
kita tidak boleh menyebarkan informasi yang belum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, ini tujuan adalah untuk menghindari supaya Keresahan, Iya. tidak mengganggu ketertiban dan atau tidak Kenyamanan. membuat masyarakat resah. Iya. Nah, di sini juga kita kepengen kasih tahu kalau misalkan kita itu menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasikan oleh pemerintah dan sudah terdaftar ya kasusnya itu bisa dikenakan denda hukuman pidana ya. Itu dendanya 3 juta dolar Taiwan maksimal Wah, ya. Jadi cukup serius tinggi. ya, serius ya. Jadi please ya, kalau misalnya kamu beberapa hari ini kamu mendapatkan informasi seperti penyebaran COVID-19 dalam negeri ya, kalau dapat berita tuh please jangan disebarluaskan, hati-hati. Oke. 3 juta NT ataupun juga hukuman kurungan penjara 3 tahun tuh lama loh ya. Oke, dikurung penjara sehari aja lama, apalagi 3 tahun. Jadi termasuk misalkan saja ada pemberitahuan orang yang terinfeksi itu dia udah kemana-mana aja, dia belanja di mana, dia pergi ke rumah temannya atau dia naik bis di mana gitu. Iya. Nah informasi seperti itu lebih baik kita jangan sembarang Jangan. menyebarluaskan. Dengar aja udah tahu, oh ya udah berarti kita lebih baik berhati-hati. Ya, kita berhati-hati untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Oke, jadi informasi berikutnya ini mengenai ini loh Kak Aminah soal kecelakaan kerja ya. Jadi ada 2 kecelakaan kerja yang terjadi di 2 tempat ya. Tempat pertama itu adalah di Qingshui. Qingshui di mana? Qingshui itu di Taichung. Oh, Di Taichung. Kenapa Qingshui? Aku tahu itu di Taichung karena ada namanya Qingshui Tuan. Xiuxijan. Amina tahunya bukan Qingshui Tuan Ai ya. Apa tuh? Qingshui Itu Tuan. di Hualien. Itu di Hualien ya. Oke. Jadi di Taiwan Taichung. ya. Di Taiwan itu kalau jalan tol itu ada pasti ada tempat peristirahatan ya. Tempat peristirahan yang paling cuancien, yang paling indah, cuancien, komersial. duitnya paling banyak. Jadi tempat itu Ah, pasti rame gitu ya. Ya kalau kamu buka toko di tempat peristirahatan itu bisa cuancien karena tempatnya memang bagus banget. Kamu ini pernah ke sana nggak? pernah. Pernah, itu Ada kan cantik banget. akuariumnya ya? Iya, akuarium. Betul. Itu di Qingshui ya, di Qingshui. Nah, tapi yang kita ngomongin bukan masalah duitnya ya. Jadi ini ada kecelakaan kerja di salah satu pabrik recycle, pabrik daur ulang, terjadi kepada seorang pria berasal dari Vietnam. Berusia 20 tahun. Ya, jadi tangannya itu Tergiling, terjerat ya. terjerat. Ya, kegiling gitu, jadi masuk tangannya, ketarik gitulah. Ya, ketarik sama mesin penghancur Pao Teping. Sambil belajar Mandarin ya. Pao Teping. Botol PET. Botol apa? PET ya. PET ya. Ya, jadi kayak botol air gitu loh. Tahu Botol kan yang bisa plastik lah. kita minum Botol plastik. ya. Ini ada yang terus bahasa Mandarin Kak Mina nih. Oh ya. Harus dibaca nih. Natasha Verga, 早上好，台湾哥哥你们好吗？很好。好，谢谢。Thank you, Natasha. Hebat. Oke, jadi si pekerja asal Vietnam ini kayaknya nggak sengaja ya Tangan kirinya terjerat ketarik tertarik ya, ketarik sama mesin hingga penghancur. patah. Aduh, Iya. kasihan juga ya. Kejadiannya- Segera dilarikan ke rumah sakit. Betul, di tanggal 3 Agustus jam 8.15 pagi. Jadi masih pagi banget ya. Tangannya wajib diamputasi. Iya, sampai bukan wajib, diamputasi. sampai Sampai diamputasi. diamputasi. Aduh. Ya. Nah, terus kayaknya kelihatannya masalah majikan lebih besar. Kenapa? Karena kelihatannya di mesin itu kayaknya tidak ada, kan setiap mesin di pabrik itu biasanya ada pelindungnya gitu loh. Tapi yang kasus ini mesinnya itu tidak ada pelindung. Jadi ya, kalian tau nggak? Kalian pernah lihat gak sih mesin kayak mesin penggiling daging, tau kan? Iya. Yang pakai manual kan juga ada kan ya, kita lempar terus kita langsung digulung sendiri gitu kan ya. Nah yang ini yang ini dia itu nggak ada penutupnya Kak Amina. Iya, jadi harus berhati-hati ya kalau misalkan kalian beneran bekerja di pabrik. Terus udah gitu, masalah keduanya ternyata mesinnya itu tidak ada automatic off gitu loh. Jadi kalau misalnya dia udah tahu bukan botol yang masuk,
harusnya berhenti sendiri gitu ya. Betul. Jadi nggak ada otomatis mati sendiri gitu loh. Oke. Jadi ini ya kelihatannya si majikan ini akan dikenakan denda antara 30.000 sampai dengan 300.000 dolar Taiwan. Jadi mungkin ini majikannya atau pihak perusahaan pabrik yang bermasalah tidak Betul. menerapkan standar-standar keselamatan bagi pekerja. Jadi sebenarnya banyak ya prosedur-prosedur yang harus dilakukan, walaupun kesannya itu ribet. Misalkan teman-teman baik di lapangan kerja, mungkin di pabrik atau di kapal harus mengenakan itu baju penyelamat, Baju pelampung, pengaman. terus harus pakai helm, pakai sarung tangan. Kesannya itu kan ribet banget, membuat kita itu tidak bisa bekerja dengan nyaman. Akan tapi apabila tidak mematuhinya, nah bisa saja terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Iya. Oke, katanya Mel Gibson tadi kan kita pas ngebacain tadi satu teman dia bisa bahasa Mandarin bilang aku bisa Kak Mandarin tapi HP ku tidak mendukung, mau beli selalu tertunda akibat ngelihat live-nya Kak Agung terus. Terus yang di bawah katanya si siapa Wi bilang suruh Kak Agung jual HP aja biar kebeli HP-nya Kak. Oke, ngomongin belajar bahasa Mandarin kita sekalian ya. Ini kan disebut dengan 职业安全卫生法，职业呀，职业安全卫生法， 职业itu 职 apa? 业 职业pekerjaan. iya, oke, 职业安全安全 itu keselamatan, 卫生 kesehatan. kesehatan atau Fa. kebersihan lah gitu ya, fa itu adalah Itu adalah hukum. hukum. Tapi fa ini adalah hukum ya. Kalau fa itu adalah mendenda ataupun juga menilang. Fa itu bukannya. Itu fa dua ya. Ada fa. Kalau ini Tulisannya fa. beda. Tulisannya beda. Oke. Jadi 职业安全卫生法 ya itu Jadi, arti adalah hukum atau peraturan lah ya lebih tepat ya. peraturan, keselamatan dan kesehatan Pekerjaan. lingkungan kerja. Iya, lingkungan kerja. Oke, jadi boleh bilang kalau lingkungan kerja mungkin 职业环境 ya, 职业环境. Tapi karena di sini kan peraturan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerjaan ya, itu mencakup banyak hal, termasuk mungkin lingkungan kerja, terus bagi orang menggunakan baju pengaman, itu juga bagian dari peraturan ini yang ketentuan yang mengatur kondisi kerja di situ. Ya, jadi sekali lagi kalau si majikan ataupun juga mandor punya kewajiban diharuskan menyediakan tempat, mesin, lingkungan dan pelatihan kerja ya kepada setiap pegawai di tempat tersebut. Ya, tadi katanya si Wi dia mau kerja ke toko pabrik susu kedelai ya. Bukan keledai ya, bukan ya. Susu keledai. Di ini dong, di perkebunan dong. Oke, jadi itu yang kasus pertama ya. Nah, kasus yang kedua ini di daerah mana nih? Di daerah Orang Indonesia ini. Iya, sama. Ini orang Indonesia ya. Kayaknya Di di daerah mana? Penghu ya. Mutol Yu Beifang. Kayaknya di Penghu tadi gue sempat Ini ngeliat. terjadi pada ABK Indonesia. Namanya adalah Heri Irwanto, ya. Yang bersangkutan ini masuk ke Taiwan di tahun 2020 bulan 2 Februari, ya, ya. bekerja di ABK. Terus bulan lalu di tanggal 28 Juli pada saat bekerja di laut kelihatannya jari Wumingzi, jari manisnya itu terjerat oleh jaring ya, mungkin ya. Terus patah. Oke. Putus ya, bukan patah lagi tapi udah putus nih. Oke. Dan beberapa saat yang lalu dari
ketenaga kerjaan di konseling di wilayah tersebut ya, kayaknya di Penghu deh, kayaknya semua aku lihat beritanya itu memberikan sumbangan uang simpati, ya, uang simpati dan juga gitu. uang kompensasi kali ya. Iya. Kompensasi ini mungkin dari pihak majikan. Betul. Jadi sebetulnya kecelakaan kerja itu setiap hari pasti ada sih sebetulnya. Bukan cuma sama orang Indonesia ataupun juga orang asing aja ya. Tetapi di Taiwan sendiri pun juga ada yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di Taiwan ya, ataupun juga di mana aja deh, mau itu di pabrik ya, ataupun juga di rumah tangga, ataupun juga di panti jompo, please ya jaga-jaga untuk lebih berhati-hati waspada. ya. Jadi harus selalu konsentrasi. Oke, jadi buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan, sekarang bisa meninggalkan pertanyaan di bawah ini, nanti kita akan jawab. Jadi tinggal aja pertanyaan di bawah ya. Pertanyaan apa aja boleh, oke? Mau nanya soal belajar Mandarin juga boleh sih. Ntar kita juga bisa bahas ya apa yang kalian pengen tahu. Dan lanjut lagi, kita ngomongin apa nih ya? Dari si Mel Gabe, dia bilang apa? Iya itu udah tahu Kak, tapi berita yang beredar majikan nggak peduli ya. Tenang aja sih ya, kalau majikan itu nggak peduli, tenang aja pasti ada dari pihak konseling, oke? Karena konseling Taiwan itu ada satu bagian itu pasti akan memberikan perhatian buat kasus-kasus kecelakaan kerja, itu pasti, ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kawan-kawan? Sambil nunggu mungkin Kak Amina ada yang pengen disampaikan. Ada sebuah informasi yang hendak kami sampaikan, ini berkaitan dengan wilayah Taoyuan ya. Wali kota Taoyuan Bapak Cheng Wen-chan. Minggu pekan lalu dia juga sempat berkunjung ke Industrial Park yang ada di Kuaisan untuk meninjau tempat-tempat kos bagi para pekerja migran baru. Jadi wali kota ya nih ya. Wali kota Taoyuan Cheng Wen-chan itu mampir mengunjungi, melihat kondisi mes ataupun juga tempat tinggal. Pabrik juga mampir ya. Tempat tinggal ya. Untuk menjaga supaya memastikan bahwa tempat-tempat tersebut sesuai dengan standar keselamatan, keamanan pekerja ya, lingkungan kerjanya ya. Ya, karena jumlah pekerja migran asing di Taoyuan termasuk banyak ya. Sudah mencapai 114.000 orang. Oh, banyak loh ya. Dan untuk perusahaan atau pabrik-pabrik yang merekrut tenaga kerja asing itu sudah mencapai 6.500. Iya. Oke. Kemudian bagi perusahaan yang punya mes sendiri atau tempat tinggal bagi pekerja itu ada lebih dari 800 perusahaan yang punya kos-kosan atau mes untuk tempat tinggal bagi pekerja. Iya, karena di Taoyuan memang ini ya pabrik lebih banyak ya. Iya, tempat industrial park. Jadi berharap dengan kunjungan ini pihak pabrik atau perusahaan mereka juga bisa lebih memperhatikan kesejahteraan atau lingkungan tempat tinggal bagi para pekerja asing. Oke, jadi itu buat kawan-kawan sekalian mengenai informasi nakar. Dan pertanyaan yang pertama dari Mel Gabe, kapan penerimaan untuk lowongan informal? Katanya tahun depan itu semuanya belum ada karena banyak masa susah karena proses terhenti karena COVID ya. Memang betul, ke beberapa saat itu kita pernah bahas ya, kalau misalkan Taiwan masih belum membuka lapangan kerja ataupun juga izin masuk ke Taiwan itu belum betul-betul terbuka sepenuhnya. Sedangkan dari Indonesia kemarin juga dari Ibu Menteri juga ada ngomong Taiwan akan dijadikan kategori prioritas pertama ya. Ada beberapa negara-negara yang dianggap lebih rendah angka kasus terinfeksi COVID-19 ini, maka berharap bisa segera menempatkan tenaga kerja Indonesia ke tempat negara tersebut. Ya. Dari Teti, katanya kalau PRT pindah ke pabrik harus membayar 50.000 ya. Enggak sih sebetulnya. Sebetulnya nggak bayar ya. Sebetulnya nggak bayar. Jadi kalau misalkan kamu 50.000 itu sebetulnya adalah kayak under table sih sebetulnya. Di bawah meja. Di bawah meja. Bayar di bawah meja. Mas ini mas, mbak bayarnya di bawah. Iya. Jadi nggak boleh ya kalau misalkan memang kamu nggak bersedia bayar. Jadi gini loh, kadang-kadang memang kesulitannya gitu.
nggak bayar, nggak diurus atau nggak dicariin Kalau majikan bayar baru. nggak rela. Kalau bayar kemahalan. Iya. Jadi ini antara Dilema buah si malakama. iya ngambil salah nggak ngambil salah. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngambil, ya udah tetap kerjaan di PRT tetap ada, pasti ada gitu loh. Pasti ada. Jadi ya tergantung kamunya mau nggak bayar gitu loh. Sesuai dengan aturan, teman-teman pekerja migran asing bayarnya ya per bulan aja. Emang susah ditangkap sih betulan. Beneran susah banget ditangkap. Kenapa tau nggak ya? Karena kalau misalkan kamu kamu bayar, si agensinya itu nggak mungkin ngasih kamu bukti pembayaran gitu loh. Nggak mungkin dia ngeluarin gue ngambil duit sama lu 50.000 Taiwan, nggak mungkin. Dia pasti akan bilang maaf ya mbak, ini nggak ada stroke-nya ya, nggak ada bondnya gitu. Mau Kalau bayar kamu apa nggak? nggak mau bayar ya Ya udah udah gue cari yang lain gitu. Jadi Yang memang mau bayar. dilemanya gitu. Jadi menurut gue sih semampunya kita aja deh ya. Kalau menurut kamu 50.000 kamu bersedia bayar dan mampu, ya resikonya ada itu. Nggak ada tuh yang namanya kembali duitnya, ataupun juga setelah kita ngadu ke 1955 pertanyaan sama, ada bukti nggak? Karena Taiwan gitu, kalau kita nggak ada bukti gimana ya, susah gitu ya. Jadi ini tergantung buat kalian, kalau mampu mau bersedia ya diterusin, kalau nggak mau ya nggak usah gitu loh ya. Shiroi Sani apa dibilangnya? Menurut pemerintah Indo, calon PMI yang sudah memiliki ID sudah bisa proses, tapi KDI baru melayani job order PRT sama caregiver di tahun 2021. Kok nggak sinkron ya? Ya Kak? makanya ini masih Pembahasan. iya, masih dilema juga antara Taiwan tuh mau ngebuka karena kebutuhan tuh tinggi. Iya. Tapi kalau dibuka, ya tadi itu kita juga tahu kan, sekarang kan di Indonesia kan kasus COVID-19 itu kan Makin naik. naik ke puncak gunung terus gitu loh. Jadi ini ada salah satu hal yang menjadi kekhawatiran mereka gitu loh. Ya jadi tapi tenang aja, pasti kalau ada informasi terbaru kita akan sampaikan lewat Facebook. Kita akan nyebarin juga karena kita nggak bisa ngambil informasi yang dari berita. Kita harus mendapatkan informasi dari kementerian terkait. Ya, kalau nggak ntar malah kita bilang Dari menyebarkan instansi yang resmi ya. iya, Hoax. malah menyebarkan hoax gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Ya, jadi itu sedikit informasi. Yaudah, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton live hari ini ataupun juga nonton siaran video ini. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Dan kita ketemu lagi di live berikutnya. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.